Jumpa lagi di channel Agus SBN. Video ini adalah bagian panjang dari seri belajar membangun aplikasi web sederhana dengan natif PHP sampai tuntas. Tautan atau link subjudul ada di bagian deskripsi di bawah. Tetap semangat bermain coding, amati video ini, pahami dan kuasai. Kita masih di dalam video lanjutan membangun aplikasi web atau sistem informasi yang sangat sederhana. Nah, saat ini kita sudah berada di tahap admin page, yaitu di bagian mengedit data. Ya, kita langsung saja mengedit data. Bagaimana cara mengedit data? Sebelum kita membuat program mengedit data menggunakan PHP, coba kita perhatikan bagaimana perintah MySQL menghandle edit data tersebut. Misalkan ini data mahasiswa, kita edit si Rinaldi ya, kita edit. Kemudian Rinaldi kita ganti jadi Rinaldi M, kita tambah 1. Kemudian jenis kelaminnya misal saja kita ganti 0, dah 2 ini aja variabelnya. Kemudian kita simpan. Maka kita cek data sudah berubah, Rinaldi M, jenis kelamin jadi 0. Nah, yang penting ini apa sih perintah SQL-nya begitu ya. Oke, ini kita copy dan kita pasang di sini sebagai catatan kita. Ya. Nah, jadi ternyata perintahnya adalah update mahasiswa. Nah, itu ya. Jadi update mahasiswa, kemudian set. Siapa saja yang di set? Nama, koma, JK, kemudian where. Setelah itu baru mahasiswa, NIM sampai dengan sekian. Nah, jadi ada beberapa kata kunci yang penting. Pertama adalah update, kemudian set, kemudian habis itu where. Karena tadi kita hanya mengedit 2, maka di sini nama dan JK. Karena nanti di aplikasi itu kita akan mengedit semuanya, jadi apapun yang berubah itu kita simpan, yang tidak berubah juga kita simpan, maka nanti kelima variabelnya kita tulis semua. Berbeda dengan yang tambah, jadi untuk edit ada sedikit perbedaan di awal. Jadi langkah pertama kita adalah membuat tombol edit. Tapi tombol edit ini langsung berada di dalam data grid atau di dalam listnya. Jadi nanti pada saat kita klik edit, maka dia akan langsung merefer ke ID atau primary yang akan diedit. Itu yang pertama. Setelah kita menemukan ID-nya, maka langkah kedua adalah mencari data yang dimaksud. Jadi ID NIM berapa kita cari, kemudian setelah datanya ditemukan, maka data tadi kita masukkan ke langkah yang ketiga, yaitu ke dalam form. Jadi formnya bukan form kosong, melainkan form yang ada isinya, yaitu data tersebut. Setelah dilakukan modifikasi, baru kita lakukan aksi simpan. Nah, terakhir baru kita uji coba. Oke, persiapan coding. Kita ingin melakukan edit. Jadi nanti langkah pertama adalah menambah sebuah kolom baru namanya aksi. Kemudian di sini kita tambah tulisan edit. Oke, mari kita tambah kolomnya. Kita enter saja biar agak panjang. Kemudian kita tambah satu lagi. Kita copy dari sini, ya kita kasih nama di sini adalah aksi. Oke, kemudian kita lihat tampilannya maka seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal nambah tulisan edit. Oke, ini kita duplikasi, kita tambah tulisan edit begitu aja dulu. Kalau kita lihat, maka sekarang tampilan kita sudah muncul edit. Hanya ini belum bisa diklik. Nah, agar bisa diklik maka kita pakai ahref. Oke, itu kita perlu menambahkan ID. Nah, untuk menambahkan ID ada 2 sekarang yang kita kirim variabelnya. Pertama tanda tanya page sama dengan, jadi kalau diklik dia akan memanggil mahasiswa, kemudian form edit. Nah gitu. Jadi kalau diklik dia akan memanggil page mahasiswa form edit. Itu yang pertama. Dan yang kedua berarti pakai dan. Nah jadi ini adalah penambah variabel. Variabel kedua adalah ID. Kita sebut saja ID. ID-nya adalah NIM. Nah NIM-nya ya pasti ini tadi ya, yaitu $D NIM. Ini kita copy dan kita taruh di sini. Ya, sudah mulai agak semeraut ya coding kita, tapi mudah-mudahan mudah dan bisa dipahami. Kemudian kita tes. Kita refresh. Misal yang kita edit adalah Rinaldi. Rinaldi itu kan NIM-nya A009. Mari kita klik edit. Kosong ya karena memang belum ada, tetapi kalau kita perhatikan di sini, nah, ini sudah benar nih. Berarti page sama dengan mahasiswa form edit, itu variabel pertama, kemudian ID sama dengan A009. Oke, setelah itu mari kita lanjutkan membuat aksi editnya. Oke, karena tadi kita akan membuat sebuah page mahasiswa form edit, berarti kita akan buat if else ya. Oke, ini cara malas nih, kita mau ngetik copy aja. Kita grupkan, ini tadi kan mahasiswa tambah, sekarang kalau gitu editnya di sini deh, kita kelompokkan di sini. Oke, kurung tutup. Tutupnya ada 2 ya, karena yang satu punyanya.
pengecekan security yang ada di atas. Nah, mahasiswa form edit ya. Nah, kembali ke PowerPoint, prosedurnya adalah pertama cari data mahasiswa dengan ID terpilih. Karena cari, maka daripada kita coding lagi, kita pakai program yang sudah ada di atas. Ini kita copy, kita taruh di bawah. Oke, urut-urutannya pertama adalah select bintang. Ini select bintang. Ya, select bintang from mahasiswa. Nah, tidak ada perbedaan. Hanya saja sekarang ada tambahan where. Siapa? Where name sama dengan, nah ini harus hati-hati. Jangan sampai Anda mengetik $_post. Kenapa? Karena kita menggunakan $_get. Kenapa get? Ingat tadi di URL yang kita ambil adalah ID. ID ini kan dari URL. Nah, berarti perintahnya get. Gitu ya, kalau kita ambil dari atas yang tampak ini namanya get. Oke, get siapa? Nama variabelnya tadi adalah ID. Oke. Yang namanya ID bukan name. Kenapa? Karena di sini nama variabelnya adalah ID. Oke, lanjut. Kemudian ini tidak ada masalah, ini kita ganti titik komanya, kemudian WL-nya kita hapus. Oke, berarti query-nya sudah berhasil. Kalau Anda ragu, Anda bisa saja print R. Jadi untuk ngecek array ini namanya ya, $D. Untuk ngecek apakah variabelnya sudah keluar semua. Oke, kita browsing, kemudian kita refresh. Ya, kalau array seperti ini keluar, berarti data Anda sudah benar, gitu ya. Berarti yang mau diedit datanya udah muncul. Oke, kita hapus. Berikutnya adalah membuat form. Ya, membuat form dengan datanya. Form itu ada ditambah, sebenarnya kita udah buat sih di sini. Nah, jadi paling gampang ini kita copy saja. Kemudian kita taruh di bawahnya. Nah, kita tambahkan di bagian sini. Oke, wah merah semua ya karena di sini HTML. Oke, kalau gitu kita tutup saja PHP-nya dulu, kemudian ini kita buka lagi. Ya, nah form isian data mahasiswa berarti kita ganti dengan form edit sekarang, edit data mahasiswa. Kemudian page-nya mahasiswa simpan, ini adalah yang tambah, berarti kita ganti dengan edit simpan. Jadi sekarang query-nya nanti bakal beda. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah kita akan menambahkan tulisan di sini value, begitu ya. Value, kemudian sama dengan setelah itu petik. Boleh petik 2 atau petik 1, hanya saja nanti yang di bagian dalam agak beda. Jadi kalau kita petik 2, maka perintah berikutnya adalah PHP echo $D. Nah, kemudian di dalam variabelnya apa? Kalau ini name berarti name. Nah, itu ya. Jadi karena di sini namanya adalah name, maka yang kita tambahkan juga name. Oke, ini kita copy. Jadi setelah name kemudian nama. Setelah nama, oke, nanti dulu ya yang radio karena radio agak ribet. Kemudian di sini adalah tanggal lahir dan yang terakhir adalah berat. Oke, tampilannya sudah mulai semrawut gitu ya. Nah, ya. Oke, yang penting posisi udah benar dulu, nanti kita rapikan lagi. Oke, sekarang kita cek apakah kalau kita refresh sudah muncul formnya. Ya, udah muncul. Name sekian, namanya muncul, kemudian kelaminnya juga muncul, tanggal lahir dan berat badan. Kenapa kita harus pakai tanda petik di sini? Bukankah tanpa petik bisa? Bisa. Tapi nanti coba perhatikan ya nama ini. Kalau tanda petik ini kita hilangkan, nah seperti ini, maka dua variabel yang seperti Rinal M, ini ada M-nya, ya M-nya hilang. Jadi kalau tanpa tanda petik hanya satu kata yang ditampilkan. Makanya harus ditambahkan tanda petik. Oke, nah sekarang kita akan coding bagaimana supaya kalau dia laki-laki maka laki-laki yang terpilih, kalau perempuan perempuannya yang terpilih di bagian radio. Kuncinya begini, jika kita pengen laki-laki ini terpilih harus ditambah tulisan check at seperti ini ya. Nah, ini kalau kita begini saja dan tiba-tiba kita refresh ya otomatis nanti laki-laki yang terpilih begitu. Artinya kita akan mengecek apakah isi dari variabel $DJK gitu ya. Nah, jika 1 maka yang diceket adalah laki-laki, tapi jika 0 adalah perempuan. Berarti pakai if else. Oke, ini codingnya agak sedikit ribet ya. Ini kita enter 2 kali karena kita mau coding di atas nih. If else tapi satu baris aja. Oke, PHP if kurung buka tutup $DJK. Nah, jadi kita cek apakah JK-nya sama dengan laki-laki begitu ya. Ini yang pertama. Jika laki-laki, maka kita tampilkan
echo check ket gitu ya. Nah, jadi kalau laki-laki maka yang di bagian laki-laki kita tambahkan tulisan check out gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang di perempuan? Sama. Jadi ini kita enter di sini karena kita mau nambah coding nih di sini. Nah, kita enter 2 kali supaya codingnya bisa ditaruh di baris ini. Oke. Hanya saja ini kita ganti dengan 0 gitu ya. Oke, biar codingnya agak sedikit jelas ini kita geser kanan. Biar kelihatan input ini ditutup di sini, kemudian input ini ditutup di sini. Oke, ini kita simpan. Nah, mari kita cek kembali ke coding kita. Kita keluar dulu ke mahasiswa, kita mulai dari Sarip, ini laki-laki ya, kita edit. Ya, dia laki-laki. Kemudian kita cek yang perempuan lagi, misalkan Tamara, kita edit. Ya, perempuan. Begitulah coding di bagian edit form radio. Berikutnya kita akan melakukan aksi. Jadi setelah form ini diisi semua, maka aksinya apa? Yaitu insert-nya diganti dengan update set. Ya. Jadi kalau diklik maka dia akan memanggil mahasiswa edit simpan. Berarti langkah kita berikutnya adalah membuat if else kembali. Oke, ini kita copy paste saja. Kemudian taruh di sini. Ya. Jangan lupa ditutup lagi if else mahasiswa edit simpan. Nah, apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan sama persis dengan tambah logikanya, begitu ya. Perintah-perintahnya sama dengan tambah, tetapi di sini kita ganti dengan insert menjadi update set setelah itu. Kita pindah ke bawah, kita paste. Nah, query ini kita ganti. Oke. Pertama, insert into kita rubah kembali ke PowerPoint, merefresh aja. Untuk mengedit yang dilakukan adalah update nama tabel, set, kemudian nama variabel where. Oke, jadi di sini kita ganti dengan perintah update. Setelah update adalah nama tabelnya mahasiswa. Kemudian setelah itu set. Nah, setelah set baru kemudian bertahap nama-nama ini. Oke, ini kita tutup dulu, kita hapus. Kemudian ini kita enter ke bawah. Paling enak itu Ctrl D sama begini kita enter. Nah, dia udah turun ke bawah. Oke, kemudian kita geser deh. Kemudian kita rapikan juga sedikit. Ya. Nah, kemudian kita shift control, kemudian ke kanan, ini kasih spasi sama dengan, kemudian petik 1 $_post ya. Kemudian diisi dengan nama variabel masing-masing. Oke ya. Oke. Mulai dari paling atas, name tidak perlu diupdate karena nanti name itu adalah sebagai primerinya. Kemudian di sini nama, setelah itu JK, kemudian habis itu tanggal lahir, dan nah ini ada yang salah, berat. Oke, berat, T-nya dihilangin, di sini ganti dengan berat. Kita cek di bagian akhir tidak perlu koma, sudah benar. Kemudian yang paling akhir kita ganti dengan where. Ya, where apa? Nah ini, where name sama dengan petik sekali lagi $_post. Ya, nama variabel yang dikirim adalah name. Oke. Jadi ini adalah perintahnya update mahasiswa set. Kemudian ini kita rapikan deh sama dengannya biar lurus begitu, sehingga pengecekannya gampang, koma-koma tidak ada. Ya. Nah, kita simpan. Oke, kita kembali ke browser. Kita kembali ke mahasiswa. Rinaldi perempuan kita rubah jadi laki-laki misal. Kita rubah lagi di sini, kemudian kita simpan. Ya, sudah berhasil. Kemudian Rinaldi M kita ganti juga misalkan jadi Rinaldi Rudi begitu ya. Kemudian beratnya jadi 70. Oke, 2 itu aja kita rubah. Ya, Rinaldi Rudi laki-laki, beratnya 70. Sip. Nah, yang jadi masalah adalah begini tadi. Di bagian name ini nggak boleh diedit ya, ini kan masih bisa diedit. Maka untuk supaya name ini tidak bisa diedit, kita kembali ke form edit, yaitu di sini. Nah, di form edit ini di bagian name kita buat read only. Jadi name-nya kita tambah tulisan read only gitu ya. Oke, setelah itu kita coba ke refresh. Nah, sekarang misalkan di ini kita edit ya. Di sini ada name tapi kalau diklik ya, ini diklik diketik-ketik apapun nggak mau gitu ya. Dini Handini misal, Dini
Handini kita ganti semua. Ya sudah, ini udah bener ya tadi. Kemudian tanggalnya di tanggal 22, begitu aja. Kita simpan. Dini Handini perempuan jadi tanggal 22. Oke, sip. Dengan demikian Anda sudah berhasil membuat program CRUD bagian update. Super sekali. Kita hanya fokus di bagian admin. Oke, konten. Nah, pertama yang berubah adalah di bagian mahasiswa. Kita tadi menambahkan aksi. Kemudian di bagian bawahnya lagi kita tambahkan satu kolom lagi yang merupakan link menuju mahasiswa form edit. Dan dua blok if di bawah, yaitu pertama adalah mahasiswa form edit. Ini bloknya. Oke, kita lanjut. Ya, sampai di sini. Dan aksinya di bagian bawah. Ya, kurang lebih seperti ini.